Gelombang air kisah Nabi Musa As. Pemimpin Bani Israel, penantang Fir'aun, dan pembawa Taurat. 1. Kelahiran Nabi Musa As. Nabi Musa lahir di Mesir. Saat Raja Mesir, Fir'aun, sedang kejam-kejamnya memerintahkan pembunuhan terhadap setiap bayi laki-laki Bani Israel. Ini karena ia takut ada anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menjatuhkan kekuasaannya. Seperti ramalan yang ia dengar. Untuk melindungi Musa, ibunya menyusui lalu mengapungkannya dalam sebuah peti di sungai Nil atas wahyu Allah. Peti itu sampai ke istana Fir'aun. Dan Musa ditemukan oleh istri Fir'aun, Asia, yang meminta agar Musa dipelihara seperti anak sendiri. Kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia. Dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai. Quran Surat Al-Qasas 7. 2. Nabi Musa dewasa lari ke Madian. Saat dewasa, Musa melihat seorang Mesir memukul seorang Bani Israel. Dalam membela yang tertindas, Musa memukul orang Mesir itu hingga mati, tanpa sengaja. Karena takut dihukum, Musa melarikan diri ke negeri Madian. Di sana, ia menolong dua perempuan menggembala, lalu menikahi salah satu dari mereka, putri Nabi Syuaib. Musa tinggal di Madian selama beberapa tahun. 3. Wahyu pertama, mukjizat di Bukit Tur. Dalam perjalanan kembali ke Mesir bersama keluarganya, Musa melihat api di Bukit Tur. Ketika mendekat, Allah memanggilnya dan menjadikannya nabi dan rasul. Allah memberi mukjizat kepadanya. Tongkat yang berubah menjadi ular besar. Tangan yang bersinar putih terang. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Quran Surat Taha 14. 4. Melawan Fir'aun. Musa bersama saudaranya, Harun As, diperintahkan untuk pergi ke Fir'aun dan menyeru, lepaskan Bani Israel, sembahlah Allah. Namun Fir'aun sombong dan menolak, bahkan menuduh Musa sebagai penyihir. Musa menunjukkan mukjizat. Namun Fir'aun mengumpulkan para penyihir Mesir untuk mengalahkannya. Tapi dengan izin Allah, tongkat Musa berubah jadi ular dan menelan semua tali penyihir. Para penyihir pun beriman kepada Allah. Fir'aun malah makin marah dan menyiksa para penyihir dan Bani Israel. 5. Penyeberangan laut tenggelamnya Fir'aun. Allah memerintahkan Musa dan pengikutnya, Bani Israel, untuk keluar dari Mesir secara diam-diam. Fir'aun mengejar mereka dengan pasukan besar. Ketika di depan mereka terbentang Laut Merah, dan Fir'aun semakin dekat, Allah memerintahkan Musa memukulkan tongkat ke laut. Air laut terbelah menjadi dua dan Bani Israel berjalan di tengahnya. Saat Fir'aun dan pasukannya ikut menyusul, laut kembali menutup, dan mereka tenggelam. Maka kami pun menyelamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun beserta pengikutnya. Quran Surat Al-A'raf 103-136. 6. Nabi Musa, kaum yang keras kepala. Setelah selamat, Nabi Musa memimpin Bani Israel, tapi mereka suka membangkang, meminta patung, menolak perintah, menolak masuk ke Tanah Suci, Palestina, hingga dihukum 40 tahun tersesat di padang pasir.